Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra dengan NIM 2009116050, Sistem Informasi A, Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil soal jawaban saya dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknik Peramalan. Nah, di sini terdapat 4 soal yang akan saya presentasikan. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama. Soal pertama yaitu perhatikan data pada materi berikut. Terdapat 3 soal yang akan kita cek pada soal pertama ini. Yang pertama, cek stationary data di atas dan berikan alasan mengapa data tersebut tidak bisa disebut stationary atau bisa disebut stationary. Yang kedua, jika data tersebut bukan stationary, buatlah data tersebut menjadi stationary dengan teknik differencing. Ketiga, cek apakah data di atas termasuk white noise atau bukan. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, saya akan menjelaskan ciri-ciri daripada data itu bisa disebut stationary atau tidak, dan juga data tersebut bisa disebut data white noise atau tidak. Nah, untuk data stationary memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki rata-rata yang konstan dan memiliki standar deviasi yang konstan. Itu untuk data stationary. Nah, untuk data white noise memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki rata-rata sama dengan 0. Yang kedua, memiliki standar deviasi konstan, dan yang ketiga memiliki korelasi sama dengan 0. Nah, kita masuk kepada data pertama. Data tersebut merupakan data stationary. Mengapa? Karena jika kita melihat grafik di bawah ini, data tersebut memiliki range yang konstan dan terdapat standar deviasi yang konstan. Kemudian data tersebut kita analisis kembali, apakah merupakan data yang white noise atau tidak. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada gambar grafik yang paling bawah itu memiliki rata-rata sama dengan 0. Kemudian data tersebut memiliki korelasi yang sama dengan 0. Dan yang ketiga, data tersebut tidak terdapat standar deviasi atau standar deviasinya tidak konstan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data di atas bukan data white noise karena tidak memenuhi ciri-ciri white noise. Kita lanjut kepada data kedua. Nah, data tersebut merupakan data tidak stationary. Mengapa? Karena jika kita lihat grafik di bawah, data tersebut memiliki seasonality. Apa itu seasonality? Jika kita lihat gambar grafik ini, grafik ini memiliki gambar yang berpola yang terus berulang. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kemudian data tersebut diubah menjadi stationary menggunakan teknik regular differencing, yaitu mengubah data non-stationary menjadi data stationary dengan mencari selisih antara lag. Nah, maka didapat grafik seperti di bawah ini. Nah, ini grafik sesudah dilakukan teknik differencing regular. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa data tersebut memiliki rata-rata tidak sama dengan 0. Kemudian tidak memiliki korelasi sama dengan 0. Tetapi data ini memiliki standar deviasi yang konstan. Namun, dari kesimpulan itu, data ini juga dikatakan tidak white noise karena belum memiliki ciri-ciri white noise. Lanjut kepada data ketiga. Nah, data tersebut merupakan data tidak stationary. Mengapa?
Karena jika kita lihat grafik di bawah ini, data tersebut tidak memiliki means yang konstan. Tidak memiliki rata-rata yang konstan. Nah, kemudian data tersebut diubah menjadi stationary menggunakan teknik regular differencing, yaitu mengubah data non-stationary menjadi data stationary dengan mencari selisih antar leg. Maka didapat grafik seperti di bawah ini. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah data tersebut white noise atau bukan. Jika kita lihat bersama di grafik, datanya memiliki rata-rata sama dengan 0. Kemudian memiliki korelasi sama dengan 0. Namun, untuk standar deviasinya tidak konstan. Maka dapat kita simpulkan bahwa data ini juga bukan white noise. Lanjut kepada data keempat. Data tersebut merupakan data stationary. Mengapa? Karena jika kita lihat grafik di bawah ini, data tersebut memiliki means yang konstan dan terdapat covariance data atau memiliki standar deviasi yang konstan. Kemudian kita akan mengecek apakah data tersebut white noise atau bukan. Nah, jika kita lihat grafik di bawah, yang paling bawah, memiliki rata-rata sama dengan 0, kemudian memiliki korelasi yang sama dengan 0, namun lagi-lagi data tersebut tidak terdapat standar deviasi yang konstan. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak white noise karena tidak memenuhi ciri-ciri white noise. Masuk kepada data yang kelima. Data tersebut merupakan data tidak stationary. Mengapa? Karena jika kita lihat grafik di bawah ini, data tersebut memiliki mean konstan dan covariance yang tidak tetap atau berubah. Nah, kita lihat di grafik ini, kita dapat lihat bersama bahwa terjadi terus kenaikan grafik, tapi memang kita lihat bahwa grafik itu sama, tapi dia menanjak. Kemudian data tersebut diubah menjadi stationary menggunakan teknik regular differencing. Nah, dari teknik kita ubah menjadi dari non stationary menjadi stationary, maka dapat tabel grafik di bawah ini. Nah, dari tabel grafik itu kita memiliki rata-ratanya tidak sama dengan 0. Kemudian memiliki korelasi tidak sama dengan 0. Kemudian data tersebut terdapat standar deviasi yang konstan. Namun lagi-lagi tidak memenuhi data tersebut bisa dikatakan white noise. Jadi di sini data tersebut disimpulkan bukan white noise. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Mengapa ARIMA tidak perlu menggunakan data stationary? Jelaskan secara detail. Baik. Nah, yang pertama, karena ARIMA itu merupakan metode peramalan jangka pendek. Yang kedua, karena metode ini merupakan data yang tidak statis atau non-stationary untuk metode ARIMA. Yang ketiga, pada stationary merupakan metode untuk peramalan jangka panjang. Kemudian biasanya data yang dipakai untuk metode ARIMA bersifat tren. Kita lanjut kepada soal nomor 3. ARIMA memiliki parameter P, D, dan Q. Apa yang dimaksud dengan parameter P, D, dan Q? Bagaimana cara mendapatkan nilai P, D, dan Q? Baik. Parameter P merupakan nilai autoregresif atau ACF atau AR. Untuk parameter D merupakan nilai differencing. Untuk parameter Q merupakan nilai moving average atau PACF atau MA. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai P, D, dan Q? Yang pertama, kita harus melihat dari grafik autokolerasi data. Yang kedua, kita harus melihat grafik autokolerasi parsial data. Ketiga, kita harus melihat grafik autokolerasi yang diperluas dari data.
Kemudian menggunakan model AIC atau Archaic Information Criterion, kemudian menganalisa data dengan mencari nilai AIC terendah. Nah, kemudian menggunakan model BIC. Setelah menggunakan model BIC, kemudian dianalisa kembali untuk mencari nilai BIC yang terendah. Nah, kemudian kita akan masuk kepada soal 4, yaitu menentukan apakah data tersebut time series atau bukan. Nah, di sini untuk soal nomor 4, saya akan menjelaskannya langsung di Microsoft Excel karena datanya lumayan panjang. Kita akan masuk ke ini adalah jawaban dari soal nomor 4 untuk data pertama, yaitu data pemasukan toko ABC. Nah, di sini hasil analisa saya adalah untuk data yang di samping, data pada tabel ini itu bukan data time series. Mengapa? Karena dari ketiga tabel tersebut tidak ada tabel yang bergantung saling bergantung. Karena di dalam per tahun itu jumlah pelanggan tidak menentu. Jadi saya dapat simpulkan bahwa data ini bukan data time series. Nah, kemudian masuk kepada data 2. Dari data kedua ini, yaitu data penghasilan ikan di Kabupaten XYZ oleh perusahaan ABC, saya mengambil hasil bahwa data tersebut merupakan data time series dengan jenis univariate. Mengapa? Karena kita lihat bersama, pada tabel jumlah tangkapan, itu bergantung kepada tabel penyemaian bibit ikan di bulan sebelumnya. Itulah mengapa saya menyebutkan data ini merupakan data time series. Nah, masuk kepada data ketiga, langsung saja saya menyimpulkan bahwa data ini bukan data time series. Mengapa? Karena tidak adanya ketergantungan antar tabel. Atau di sini usia, tabel usia tidak menentukan penyakit apa yang diderita. Kemudian kita masuk kepada data 4, yaitu data penjualan rumah di kota ABC. Di sini data tersebut merupakan data time series. Mengapa? Karena di sini kita dapat lihat bersama, tabel kamar itu bergantung kepada tabel tipe, kemudian tabel MA itu bergantung pada tabel cell date. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan data time series. Baik, sekarang kita masuk kepada data kelima. Nah, data kelima ini adalah data suhu kota ABC. Jika kita lihat bersama di sini, di bagian data terdapat hasil suhu yang tidak valid atau invalid. Nah, di sini langsung saya mengambil kesimpulan bahwa data ini bukan data time series karena terdapat data yang tidak valid atau invalid. Lanjut kepada data ke-6, yaitu data penjualan alkohol. Nah, di sini data tersebut merupakan data time series dengan jenis univariate. Mengapa? Karena di sini tabel penjualan dalam satuan dolar itu bergantung kepada tabel date, atau tabel penjualan dalam satuan dolar itu bergantung kepada tahun.
Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kata-kata saya yang tidak tepat. Saya mohon maaf kembali dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ja'far yang sudah memberikan materi tentang teknik peramalan dari Universitas Tadulako. Saya mohon maaf jika saya banyak salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.